Shalom, perkenalkan saya Hadir Manggule. Saya mahasiswa di STT Anugerah Misius Barat. Saya semester 3. Saat ini saya akan membahas secara singkat tentang pengertian pendidikan agama Kristen. Jadi sebelumnya kita harus mempelajari tentang pendidikan agama Kristen ini. Jadi kita mulai dari pendidikan. Pendidikan adalah dalam arti pedagogik yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu pendidikan. Jadi pedagogik atau ilmu pendidikan adalah yang menyelidiki atau merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Jadi pendidikan ini berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Jadi sedangkan yang sering digunakan istilah pedagogos adalah seorang pelayanan atau bujang pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya adalah mengantar dan menjemput anak-anak dari sekolah. Jadi pedagogos berasal dari kata paidos yaitu anak, dan agoge adalah artinya saya membimbing atau saya memimpin. Sedangkan kalau kita perhatikan dalam bahasa Inggris, pendidikan yaitu education berasal dari bahasa Latin yaitu ducere yang berarti membimbing atau dalam arti to lead, dan yang kedua ditambahkan awalan berarti keluar atau dalam bahasa Inggris out. Jadi dengan demikian arti kata pendidikan adalah suatu tindakan untuk membimbing keluar. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah suatu hal atau perbuatan atau cara dan strategi untuk mendidik. Kedua adalah pengertian agama. Jadi agama adalah kalau kita bagi dua yaitu a dan gamma. A itu berarti tidak dan gamma itu artinya kacau balau. Jadi agama di sini berarti tidak kacau balau. Yang ketiga adalah Kristen. Kristen dalam artinya di sini adalah orang-orang yang mengikut dan percaya kepada Kristus. Menurut M. Nainggolan, pendidikan agama Kristen adalah mengajarkan pengetahuan atau pandangan-pandangan atau keyakinan atau dogma atau teologi yang dimiliki oleh seseorang tentang Yesus Kristus. Jadi pendidikan agama Kristen yang diberikan harus merupakan kebenaran mutlak yang sesuai dengan koridor firman Tuhan, yang bersifat prinsip dan mendasar dalam pendidikan agama Kristen itu sendiri. Jadi kalau menurut Thomas H. Grome menyampaikan pendapatnya tentang pendidikan agama Kristen yaitu kegiatan politis bersama para peziarah dalam waktu yang secara sengaja bersama mereka memberikan perhatian pada kegiatan Allah di masa kini kita, pada cerita komunitas iman Kristen dan visi kerajaan Allah. Sekarang kita akan mempelajari tentang hakikat pendidikan agama Kristen. Jadi di sini hakikat pendidikan agama Kristen pada umumnya tentu tidak terlepas pada cita-cita bangsa Indonesia. Jadi pendidikan agama Kristen adalah bagian utuh dan terpadu dari sistem pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional pada bab 1 pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Jadi pendapat ini menjelaskan bahwa hakikat pendidikan agama Kristen adalah perintah Allah secara langsung melalui pribadi Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus memberikan perintah dan amanat agung kepada murid-muridnya hingga saat ini, yaitu ajarlah mereka melakukan. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita simpulkan bahwa hakikat atau inti pendidikan agama Kristen adalah tentang Yesus. Sekarang kita akan membahas tentang peranan pendidikan agama Kristen. Jadi
peran pendidikan agama Kristen menurut Robert W. Pasmund mengatakan bahwa pendidikan Kristen merupakan upaya ilahi dan dilakukan secara bersahaja dan berkesinambungan untuk memberi pengetahuan, nilai-nilai, sikap, sensitivitas, tingkah laku yang konsisten dengan iman Kristen. Artinya di sini bahwa pendidikan agama Kristen berperan untuk membentuk karakter siswa. Sebab itulah yang seharusnya dicapai dalam tujuan pendidikan agama Kristen dan pembelajaran, yaitu untuk membentuk jiwa dan karakter pendidik dan pendidikan. Menurut Hardy Budiana mengatakan, karena itu Pak terpanggil untuk memberikan pemikiran, kerja atau pelayanan yang dapat membangun manusia melaksanakan tugas dan panggilannya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa peranan pendidikan agama Kristen terhadap pembentukan karakter siswa adalah yang dimana pendidikan agama Kristen berperan dalam pembelajaran yang dinamis, kreatif, dan serta transformatif sehingga dapat membentuk karakter siswa dengan kuasa Roh Kudus. Keteladanan dan pembelajaran yang efektif merupakan faktor yang penting untuk mendukung pendidikan agama Kristen. Sekarang kita akan mempelajari tujuan pendidikan agama Kristen. Jadi di sini sebenarnya hanya satu tujuan pendidikan agama Kristen ini, yaitu yang dimana Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Artinya di sini bahwa pendidikan agama Kristen diajarkan supaya seseorang atau siswa taat kepada Tuhan dan hidup di dalam karakter kehidupan yang benar seperti karakter Kristus, sehingga dia menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini jelas mengatakan bahwa tujuan pendidikan agama Kristen agar seorang naradidik atau peserta didik atau siswa dapat meneladani karakter Kristus. John M. Nainggolan juga mengatakan tujuan PAK yang sebenarnya ialah membawa peserta didik untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, hidup dalam ketaatan serta mampu mempraktikkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 juga berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah ya hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yaitu yang sama dengan yang pertama, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini jelas mengatakan bahwa tujuan belajar pendidikan agama Kristen bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Jadi dengan kita melakukan ini, otomatis kita sudah hidup meneladani Kristus itu. Jadi dengan demikian tujuan pendidikan agama Kristen yaitu membawa siswa kepada Tuhan Yesus Kristus melalui proses pembelajaran pendidikan agama Kristen yang efektif, transformatif, serta berkelanjutan atau secara kontinu sehingga mereka berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Jadi hasil dari proses pembelajaran ini adalah siswa memiliki karakter yang baik serupa dengan Kristus Yesus dan memiliki kemampuan untuk mandiri dalam mengembangkan pelayanan. Jadi demikian saja pembahasan tentang pendidikan agama Kristen ini yang secara singkat semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.